Oke guys, halo. Balik lagi di channel yang belum terlalu rame dan belum banyak subscribernya. Ya itu channel gue sendiri dan kali ini gue nggak sendiri guys. Kali ini gue sama bro gue nih yang kemarin juga ikut nonton live stream. Thank you loh bro untuk supportnya man. Thank you man. Thank you. Mungkin siapa yang mau kenalin nih? Gue atau lu kenalin diri aja kali ya? Lu aja deh kenalin diri deh boleh. Oke, halo guys, nama gue Sultan. Jadi gue di sini sebagai ya partner untuk Supporter Radis lah ya. dan supporter juga gitu. Supporter. Ini udah bro gue sejak apa ya? Playgroup atau SD atau apa Lama tuh? banget pokoknya Udah semenjak lebih dari 12 tahun ya? semenjak negara api menyerang kita udah bestie pokoknya. Wah gila, semenjak Indonesia belum dikatakan sebagai Konoha ya. Betul sekali bang. Ini agak sedikit nyegol-nyegol ya. Yoi. Tapi anyway teman-teman semuanya, how's your day? Ini gue lagi nggak live stream. Gue pengen buat video. Gue dan Sultan pengen buat video yang simple, straightforward dan nggak terlalu panjang gitu loh. Dan nggak terlalu banyak editan gitu loh. Mungkin for some of you akan ngelihat ini sebagai hal yang cukup membosankan. Tapi kalau lu bisa spend like 15 to 20 minutes untuk nonton video ini, gue jamin lu bisa. Gue bisa ngubah hidup lu lah. Bukan gue lah ya. Gokil. Video ini bisa ngubah hidup lu lah. Gimana caranya lu cara pandang hidup lu tentang investasi, tentang trading, tentang gimana caranya lu bisa nge-leverage dari penghasilan lu gitu ya teman-teman semuanya. Mantap jiwa. So spend your 20 minutes, bener nggak? Spend 20 minutes ya bro ya. Yoi. Spend 20 minutes karena ini akan menjadi video yang worth it dan ini uncut, no edit guys. Oke, anyway. Let's go. Dari judul kalian udah ngeliat ya, ini cukup kontroversial. Kenapa trading itu nggak guna buat lo? Mungkin judul thumbnailnya tadi agak sedikit lebih kasar ya. Iya. Waduh, Judulnya bro. tadi apa lo? Tadi judulnya. Judulnya apa? Ingat nggak lo tadi bro? Judulnya apa tadi ya? Oh iya itu kan. Kenapa trading buat trading? orang apa? Kenapa trading? Pokoknya anyway itulah. Gue lupa nama judulnya apa. Tapi gue sama Sultan tadi udah have in mind about judul gitu teman-teman semuanya. Dan ini sedikit presentation lah, sedikit materi yang dibawakan oleh gue dan Sultan tentang pengalaman kita ya Tan dalam melakukan investasi dan juga trading gitu loh. Betul. Kalau lu udah mulai trading belum Tan? Gue pengen tanya lu dulu Tan. Gua Trading atau investasi udah pernah belum sebelumnya? dulu mah udah sering banget tuh dulu kan yang mengenalkan dunia trading investasi ini kan lu sendiri bro. Jadi gue juga ikut-ikutan waktu itu kan. Nah tuh waktu awal-awal tuh gue juga main beli-beli saham investasi, habis itu coba-coba trading forex gitu kan, coba-coba. Gile. Ini forex apa nih? Forex yang futures atau yang beneran lu nuker duit gitu Tan maksudnya? Yang futures lah. Yang futures. Yoi. Jadi lu pasang kayak stop loss gitu ya, terus TP gitu ya. Betul. Yang seperti itulah. Oh. Yang pakai aplikasinya MT5 ya, MT5. Oh iya. Berarti di Sultan ini udah trader forex profesional dan yang paling jago ya teman-teman semuanya ya. Aduh. Ini orang bisa saja. Terima kasih. Soalnya dia nanti punya cerita banyak nih tentang pengalaman investasi lu juga kan ya. Yeah. Dari lu ikut kayak nih gue spill sedikit ya, kayak ikut kelas gitu, ikut workshop dan sampai lu terjun langsung gitu ke eksekusi di marketnya langsung gitu kan. Yep, betul. Anyway, kayaknya nggak perlu lama-lama lagi. Kita mulai aja. Kenapa trading itu nggak guna buat lo? Sepakat nggak? Setengah Sepakat ya. Oke. Gua kasih tau reasonnya ya. Kenapa ini trading ini nggak guna buat lo teman-teman semuanya. Oke. Jujur ini animasinya agak lama, jadi sabar karena ini free presentationnya. Yep. So guys, trading it's about psychology game. Lu tahu nggak Tan? Trading tentang psychology game itu apa Tan? Gue pengen nanya dulu Tan ke lo. Ya sesuai judul, trading psychology game itu game mental. Jadi untuk melakukan trading perlu mental yang baik. Jadi tidak terkena trauma saat ketika kita kalah gitu kan. Pokoknya trading itu untuk orang yang udah kondisi emosinya, psikologinya itu udah next level ya bro ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau buat ini pengalaman pribadi ya teman-teman semuanya, pengalaman pribadi dan dari cerita-cerita rekan-rekan dan sahabat-sahabat kita lah di luar sana gitu loh. Jadi memang background gue juga orang investment, gue finance, gue sejak tahun 2019 udah ada di investment finance dan begitupun juga karir profesional gue berada di investment finance. Gue udah kerja di investment advisor, and then sekarang gue kerja di crypto exchange, terus di sekuritas dan macam-macam. Gue udah kemana-mana gitu teman-teman semuanya, tapi masih di industri yang sama yaitu finance and also investment gitu kan. Dan memang dulu gue juga waktu awal, ini sedikit cerita ya nggak apa-apa bro ya, aman ya? Silakan. Waktu awal gue nyoba like investment atau trading, pilihan pertama gue itu langsung jatuh ke trading gitu kan. Kenapa? Karena menurut gue trading ini tuh sesuatu yang cepat, itu pertama ya kan. Dan mungkin waktu back in 2020 gue punya banyak waktu bro gitu loh untuk melakukan trading atau ya trading lah ya. Soal masih COVID ya, jadi kita di rumah aja. Betul, itu dia, itu paling penting.
karena masih covid, gue gabut gitu kan, bingung mau ngapain, ya udahlah gue beli Iya. buku technical, gue nonton YouTube tentang technical macem-macem, gue ikut kelas technical juga, dan gue lebih kecimpungan ke trading gitu. Iya. Dan mungkin for some of you guys, trader atau technical trader gitu ya, mungkin ada yang berhasil gitu. For me enggak. Oh, jeng gitu. Kalau influencer yang lain atau YouTuber yang lain mungkin kalian denger, gue sukses dari trading, gue sukses dari ini, bla bla bla. Kalau gue enggak, guys. Jadi ini langsung the moral story-nya langsung ke inti ceritanya bahwa trading is not for me, bro. Karena menurut gue pada saat gue ngejalanin trading itu, pertama tuh gue nggak bisa tidur. Gitu. Ya, selalu mikirin terus kan. Selalu mikirin posisi terus. Hmm. Bangun tidur pun gue selalu ngecek posisi gue. Bangun-bangun langsung lihat chart di Bener. website apa Di tuh lupa. MD5 atau di whatever lah, di Binance atau apa gitu kan. Langsung lihat chart langsung gitu. Jadi tidur gue nggak tenang, bangun tidur langsung lihat chart, dan yang ketiga tuh deg-degan, bro, stressful. Nah, betul itu. Gitu. Makanya kan disebutnya psychology game, mental game. Yes, bener. Karena trading itu, gue sesimpel satu kalimat ini sudah memberitahu kalian bahwa trading itu adalah psychology game. Dan ini untuk khusus ke manusia-manusia atau orang-orang yang memang punya level mental dan level emosi itu yang udah the next level. Dan itu menurut gue itu orang hebat gitu loh. Dan gue enggak gitu loh. Gue enggak hebat di situ. Karena jujur gue masih orangnya masih emotion juga, masih psikologi gue juga masih nggak tenang kalau ngelihat posisi merah teman-teman semuanya. Dan apa namanya? Dan agak sedikit stressful gitu. Apalagi gue juga ada kerjaan nih Tan gitu loh yang gue harus jalanin gitu kan di professional work. Jadi gue bisa assume myself itu gue not into trading gitu loh. Dan gue nggak bisa ke trading gitu loh. Karena berdasarkan psychology game ini kayaknya gue nggak masuk ke sana gitu loh. Kalau menurut lu gimana? Pandangan lu gimana bro tentang trading is psychology game bro? Sedikit cerita juga kali tentang lu gimana gitu bro. Ya seperti tadi gue bilang sebenarnya sih bro, itu yang penting kalau ingin masuk dunia trading ini kan kita harus siap-siap ya. Sama aja kayak kita main game biasa aja gitu. Kalau kita kan main game kompetitif ya kita harus bisa sacrifice waktu kita. Tapi kalau ini kita sacrifice real duit. Bener. Nah makanya itu. Jadi kadang kita tuh harus mempersiapkan mental kita terlebih dahulu sebelum masuk ke dunia trading ini gitu guys. Iya. Kalau game itu kalau kita mati ada second chance, right? Nah. Bahkan sampai ada chance ketiga kan. Tapi kalau di trading lu lost ya. Ya sudah. Ya udah lu nggak bisa. Kita hanya bisa meminimalisirkan loss itu saja, nggak bisa Iya. nggak bisa. respon lagi gitu. Nggak bisa lu respon lagi ya teman-teman. So in trading sebenarnya lu bisa minimalisir resiko, tapi once lu kena resiko ya lu nggak bisa balik lagi gitu loh. Maksud gua modal lu nggak bisa kembali lagi, nggak bisa di respon lah ya. Kalau game kan lu mati lu bisa respon kan di tempat yang sama dengan skill yang sama, bahkan ada beberapa skill lu sama juga penuh gitu kan. Iya betul. Gitu loh. Tapi menurut lu termasuk orang yang bisa menjaga psikologi nggak Tan? Atau emosi gitu Tan? Dan lu willing untuk ikut trading ini Tan? To be honest ya, sebenarnya kalau misalkan gue banyak free time gitu bisa aja sih gue ya jadi orang yang full time trader gitu. Tapi mungkin untuk sekarang gue juga sedang ada sedikit kesibukan jadi nggak bisa aja. Paling jadi kayak part time aja gitu kalau ada duit ekstra gitu kan. Nah, Berarti gue bisa bilang dan gue bisa simpulkan lu bukan trader Tan? yep, Betul ya? Sepakat ya? hanya apa ya istilahnya kayak ikut-ikut Iya, momentum lah ya. momentum, iya, betul. ya. Jadi lu nggak mantengin chart setiap saat, tapi kalau ada momentum ya lu masuk gitu ya, entry gitu ya bro ya. betul. Jadi ya gua bisa simpulkan diri gua bukan seorang trader, lu juga bukan Tan gitu ya. Betul. Oke, sampai sini case close, dan trading it's a psychology game, dan gua sepakat. Kalau lu sepakat kan? Betul, sepakat. Oke, siap. Kita next lagi nih. Nah, ini sebenarnya ya teman-teman semuanya ya, hal yang tadi gue sebelumnya udah sebutkan dan gue jabarin lagi di sini. Mungkin kita yang kirinya kita hilangin dulu deh, kita yang ke kanan dulu deh. Jadi ini ada satu quotes ini dari Bapak Warren Buffett gitu ya. Warren Buffett ya. Ya, dan dia dia investor terkenal lah ya, investor yang sukses, terkenal, one of the richest juga di dunia gitu kan. Dia ini seorang icon. Iya, icon lah di dunia investasi ya teman-teman semuanya. Dan dia tuh mengatakan ya, don't pass up something that's attractive today because you think you will find something better tomorrow. Artinya, Tan. Artinya apa, Tan? Artinya Dia belum nyiapin kata-kata. Oke. Jadi intinya gini teman-teman semuanya. Ini jangan pernah melewatkan momen-momen yang udah baik yang terjadi pada hari ini demi masa depan yang menurut lo itu jauh lebih baik dibandingkan hari ini gitu loh.
Karena masa depan itu kita nggak bisa prediksi bro. Tapi hari ini kita sudah mengalaminya gitu kan. Dan kita sedang mengalaminya gitu loh. Dan kalau misalkan kalian punya good moment, kalian punya positive friends, dan punya cerita yang bagus di hari ini, ya udah live the moment aja gitu. Ya kan? Ya, betul. Dan ini sesuatu yang gue nggak bisa lakukan ketika gue trading gitu, karena yang tadi gue bilang trading itu pertama tuh perlu banyak waktu gitu kan. Jadi gue harus spend my whole time untuk ngeliatin chart, Dan trading, sabar gitu kan, dan cukup stressful juga gitu loh. Dan untuk result to be honest, tergantung dari individunya bro ya. Betul. Kadang apa namanya, orang beda-beda hasilnya. bener, strategi sama, entry position sama, tapi resultnya beda gitu loh kadang ya bro ya. Jadi ini hasil konsisten itu tergantung individu. Ada banyak orang yang sukses juga di trading, tapi ada banyak juga yang nggak sukses di trading gitu loh. Dan I'm one of the orang yang nggak sukses di trading gitu, karena menurut gue nggak punya banyak waktu, cukup stressful juga karena gue harus mantengin chart setiap hari, dan mungkin psikologi gue belum sampai the next level gitu lah, makanya gue bisa simply assume that I'm not a trader gitu loh. Dan yang terakhir ya pastinya bisa kehilangan good moment di kehidupan. Itu menurut perspektif gue ya guys. Jadi karena stressful tadi, karena terlalu banyak mantengin chart, terlalu pusing ngeliatin PNL gitu kan, ini hijau merah, ini untung atau rugi nih gue nih. Giliran gue udah close position tiba-tiba malah naik terus, untung gitu kan, untung terus. Tapi kalau gue tahan rugi terus gitu kan, sialan emang. Tapi ya itulah yang tadi gue bilang teman-teman semuanya ya. Karena gue waktu trading itu gue terlalu banyak fokus ke chart, technical dan macam-macam, ya gue bisa kehilangan good moment gitu di kehidupan gue gitu. Sampai gue terlalu mikirin apa yang ada di depan gue, sampai gue nggak bisa live the moment yang gue punya sekarang gitu bro. Lu sepakat nggak sama itu bro? Sepakat banget sih, itu bisa super stres banget, jadi sampai kita bisa lupa dengan waktu kayak pribadi kita sendiri, lupa dengan keluarga seperti itu kan. Tapi kurang enak juga gitu ya. Gue pernah denger cerita lu Tan, kalau lu tuh pernah ikut kayak workshop, kelas atau apa sih Tan? Oh iya, dulu waktu akhir-akhir 2025 gitu ya. Pernah ikut sih satu workshop gitu. Cuman sehari doang sih workshopnya, bentar doang. Oh sehari doang, bukan 2 hari waktu itu? Sehari doang itu. Bahas apa dia? Ya bahas soal technical analysis trading di gold gitu sih bang. Oh gold. Wah gila, lu main gold berarti ya bro ya? Iya. Ini gold apa nih, gold asli atau futures nih? Gold yang futures. Wah, kan trading kita. trading lah ya. Kayak forex Gila. gitu. Pakai leverage itu ya berarti ya? Iya, pakai leverage tuh sistemnya ya cukup simpel aja sih. Tinggal masukin indikator ini, indikator itu. Terus udah tinggal nunggu momentumnya aja tuh. Nunggu indikatornya menyentuh satu sama lain, kita entry gitu. Tapi meskipun gitu itu juga nggak 100% untung sih, itu ada 50-50 gitu. Masa? Seriusan? Iya. Lu bayar berapa? Lu bayar atau gratis itu? Bayar lah. Berapa? Berapa ya kira-kira? Kayak 15 kok nggak. Damn, 1 hari doang workshop itu. Iya, tapi dapat ini sih. Dapat ilmu lah ya. Ya dapat ilmu, dapat merge, Dapat relasi lah ya. relasi sama makan-makan sih. Oh. Tapi di antara audiens di situ, itu rata-rata tuh apa Tan? Cewek, cowok, bapak-bapak, ibu-ibu atau gimana Tan? Semua ada. Semua ada. Ada bapak-bapak, ada Mostly ya bapak-bapak orang tua gitu sih, yang muda-muda sedikit sih. Paling cuman gua doang Tapi nggak apa-apa, gua bagus sama berarti. berapa doang sih itu. Ya, Nah, bagus berarti lu Iya. salah satu anak muda yang pengen level up your inilah ya, skill, level up your knowledge lah about trading gitu kan. Dan Iya. to be honest ya, kalau gue denger dari cerita lu sih ya berguna gitu loh, bukannya nggak berguna ya Tan ya, berguna banget malah. Dan waktu itu lu juga di hotel mana Tan kalau nggak salah ininya Tan, workshopnya? Waduh, lupa, pokoknya di Jakarta pusat situ deh, hotel situ. Hotel mahal lah ya, Heeh. hotel mahal lah ya. Udah lupa pokoknya situ. Heeh. Dan so far sih kalau gue denger cerita lu sih harusnya itu worth it lah, karena kan lu juga mungkin dapat ebook nggak sih, lu dapat buku atau apa? Iya, dapat ebook, dapat free signal juga tiap harinya sih itu. Oh jadi lu masuk ke grupnya gitu? Ada grupnya juga, jadi nggak wasted banget sih gitu ya. Jadi ada untung-untungnya juga. Ada untung-untung Paling ya gitu aja, balik lagi sabar. Kita harus sabar aja menunggu momentum untuk entry dan menangnya kapan gitu. Tapi secara result itu overall gimana Tan? Kalau gue pengen tahu Tan. Ya so far belum untung sih ya. Kalau secara gue lihat di history gue tuh belum untung, tapi cuman kalau dilihat dari performa signalnya sih kemarin banyak untungnya sih ya. Tapi cuman gue nggak ikut soalnya kan sudah gue withdraw duluan untuk
investasi ke tempat lain. Oh, I see, I Yo, see, I see. Oh, tapi memang di grupnya itu signal-signalnya tuh bagus-bagus gitu. Secara overall tuh untung gitu lah ya. Bagus lah ya. Ya beda bulan ada ininya sih. Kayak Januari kemarin ada banyak kalahnya, tapi di Februari sekarang mungkin minggu kemarin ada banyak menangnya gitu lah. Jadi kita nggak ada yang tahu juga. Oh, I see. I Agak see. random juga, ada 50-50 lah. Nah, makanya nih masuk ke poin kedua ya. Jadi hasil konsisten tergantung individu ya. Iya, Tan, ya. betul Jadi sekali, bro. memang tergantung momentum juga gitu kan. Betul. Dan untungnya juga dikasih signal kayak gitu Tan ya. Maksud gue jadi lu bisa doing something else gitu kan. Dan ya tinggal size position aja gitu. Lu jangan terlalu over position gitu kan. Karena kalau over position bisa rungkat lu kayak gitu men. Ya nggak sih? Tapi so far berarti masih lost lah ya gitu lah. Masih in a journey lah ya gitu. Ya, masih berjalan lah Masih pokoknya. berjalan lah ya. Nah itu yang menurut gue tuh kayak trading itu hasil konsisten tergantung masing-masing individu gitu loh. Karena dari cerita Sultan juga tadi lu ngomong kan ke gue kan kalau misalkan sometimes lu ikutin signalnya, sometimes enggak gitu kan. Yep. Dan ketika lu ikutin signalnya, kebetulan sialnya lu dapet yang loss gitu kan. Tapi ternyata kalau lu nggak ikutin kok untung terus gitu kan. Nah itu salah satunya lah itu. Aduh. Salah satu keluh kesahnya. Tapi worth it lah ya ikut workshop gitu lah ya, belajar namanya worth it kan. jelas, Worth it itu. banget lah ya. Tahu, jadi kan kita tahu ilmu orang yang mereka telah gunakan selama bertahun-tahun, tapi ya ada cost juga sih ya, costnya lumayan, tapi ya bisa dibilang worth it lah gitu ya, istilahnya. Ya worth the cost lah. Maksud gua kan kalau misalkan lu pengen ilmu belajar ya uang berapapun juga tetap worth it gak sih bro? Maksud gua selama lu buat scale up your brain gitu kan, scale up your career gitu atau apa. Ya, I mean if I was gonna buy something, I prefer buy a knowledge that Knowledge can gitu ya. improve me. Iya sih, gue sepakat juga sama lu sih bro. Jadi gue tuh nggak pernah neko-neko sama apa namanya ya, education lah sebenarnya gitu loh. Ini FYI teman-teman semuanya, kalau lu nanti penasaran tentang diri gue, ya gue ada di LinkedIn macam-macam, semua lu cek aja gitu loh. Dan gue melakukan YouTube ini not on behalf of my company, tapi on behalf of my individu. Jadi ini gue nggak disponsori sama siapapun, dan ini ya hobi-hobi aja gitu ya, asik-asik aja ya. Jadi gue kebetulan abis ngerakit PC, gue yakin lu nggak bisa ngeliat ini, tapi ini PC-nya bagus banget. Dan gue sayang aja kalau gue nggak pakai gitu kan ya, gitu loh. Betul. Jadi ya gitulah teman-teman semuanya. Jadi ini pengalaman dari hidup gue, pengalaman dari Sultan juga. Tapi bro, gue pengen tanya deh bro, background lu tuh finance nggak sih bro? Background lu investment nggak sih? Kalau gue sih lebih ke apa manajemen gitu sih. Manajemen operasional ya? gitu. Mau ngopi nggak bro nih? Mau ngopi nggak? Sambil ngopi nggak? Tatar aja lah, Sambil tatar. kecil aja nih bro. Masih panas gak tuh? Enggak, udah aman nih, udah dingin nih. Silakan, sorry. Pelan-pelan bro. Oh jadi background lu sebenarnya bukan background finance gitu ya bro ya? Iya betul. Sini, sorry, pakai ini ya bro. Mana itu ya? Hati. Oke, ini chill ya teman-teman semuanya. Jadi memang di video ini nih kita sambil nyantai-nyantai aja. Di sini nggak ada cut macem-macem, nggak ada transisi kamera yang bullshit itu. Pokoknya gua buat nggak semenarik mungkin supaya materinya jauh lebih menarik dibandingkan editingnya. Iya nggak bro? Sepakat nggak? True kan? Oke, anyway. Oh tadi sorry sampai mana tadi Tan? Silahkan Tan. Yang soal background. Background iya. Background gue ya manajemen operasional gitu lah dulu. Lu kuliah berarti kan? Kuliah udah Di lulus. mana lu kuliahnya? Di BINUS gue dulu. Oh BINUS. Wah itu kampus swasta, one of the best kampus swasta di Indonesia lah ya gitu lah. Dan lu juga baru lulus 2000 berapa ya? 2002. 2023. Oh jadi baru juga ya. Jadi Bro Sultan ini juga masih Gen Z ya bro, dan gue juga masih Gen Z. Ya kita seumuran lah, basically lah. iya. Seumuran lah basically lah. Karena gue juga TK bareng lu. Playgroup juga gak sih bro? Yoi. Playgroup, Dari TK, SD gue sama dia, terus SMP juga sama dia, satu kelas juga. SMA kebetulan kita misah ya bro ya, lu ke SMA sana, gue SMA sini gitu kan. Dan kuliah juga misah ya, lu kuliah sana, gue kuliah sini gitu. Tapi somehow ya kita bisa collab di sini, collab lagi gitu loh. Sebenarnya best friend kita ada banyak, cuman lagi separate nih bro ya. Jadi dulu tuh waktu zaman gue SD tuh kita ada main geng-gengan gitu ya. Yoi. Jadi ada geng gue Sultan dan kawan-kawan yang lainnya, tapi somehow mereka udah punya kesibukan masing-masing lah. Ada yang kehidupannya jauh di kota lain gitu kan, ada yang sekarang lagi baru punya cewek baru gitu kan. Sedang grinding kehidupan mereka masing-masing Iya, lah gitu. sedang grinding kehidupan mereka masing-masing. So ya, kebetulan gue dan Sultan ini rumahnya dekat gitu, jadi kita bisa saling collaboration gitu loh ya. Jadi gampang untuk kita ketemuan juga. Oh iya, satu lagi nih, ini gue nggak masukin sini teman-teman semuanya. Kalian tuh harus punya supporter lah ya bro ya. Kalau nggak support dari family, support dari temen. Jadi
kalian harus make sure bahwa teman atau family kalian tuh support dengan apa yang kalian lakukan gitu ya bro ya. Sepakat nggak bro? Sangat sepakat. Karena Kita kalau manusia sosial jadi perlu bantu orang lain juga gitu. karena kalau misalkan kalian gak ada supporter, ya you talk to who gitu loh. Kalau misalkan lu ada masalah, ada something in mind gitu kan, yang nanti malah over di kepala lu, yang malah jadi stres gitu kan, stres dan nyakitan nanti ya ujung-ujungnya bro ya. So Karena mental jadinya. mental gitu kan. Jadi ngobrol, komunikasi men, komunikasi. Oke, next lah. Langsung. Investment, guys. Ini suatu apa ya? Metode ini lagi ya bro ya, metode apa namanya, metode untuk menumbuhkan uang lah ya, gue bisa bilang gitu, untuk grow your fund, grow your money gitu. Salah satunya tadi, yang pertama adalah trading, yang kedua investment. Dan jujur kalau gue bisa simpulin tanpa ngomong panjang-panjang, gue lebih cocok ke investment sebenarnya. Lu gimana bro? Sama sini investment tuh cocok sih untuk jangka pendek, jangka panjang, tapi mostly untuk jangka panjang sih kalau investment tuh bagus ya. Jadi kalau kita seperti kita ini kan orang yang ada kesibukan masing-masing, kayak apa namanya, kerjaan sampingan masing-masing gitu kan, kita nggak ada waktu untuk trading, ya bagusnya investasi aja, paling investasi aja ya. I'll tell you why guys. Investment, nah ini nih menarik nih. Investment ini opposite dari si trading tadi. Kalau trading ini perlu banyak waktu, kita perlu spend the whole time untuk trading, chart, macam-macam, ngeliatin running trade dan macam-macam. Kalau investment itu basically kita cuma butuh 1, 2, 3, 4, 5 waktu lah ya, dalam waktu seminggu, 2 minggu untuk menganalisa suatu perusahaan atau suatu crypto project gitu lah bro ya. Dan ya udah gitu loh, kita nabung di sana gitu loh, ya kan? Betul. Kayak misalkan contoh gini Tan, lu suka banget nih Tan sama apa namanya, sama bisa dibilang tuh, tadi lu ngomong ke gue pengen rakit PC kan. Let's say lu suka nih sama setting up PC ini, dan lu tuh belum ada uangnya hari ini gitu. Yang lu lakukan adalah apa? Ya pastinya lu tetap grinding gitu terus kan. Betul. Lu grinding, lu nabung gitu, dan konsisten gitu ya Tan ya. Dan jangan pernah hilang tuh rasa konsistennya gitu. Karena kalau sekalinya hilang, you will never get there. Sepakat gak gitu? Tuh, jadi kayak buang-buang duit aja gitu, sia-sia. Ya, jadi boros. Jadi pertama tuh investment itu tidak perlu banyak waktu teman-teman semuanya. Jadi you set yourself perusahaan mana, project crypto mana, menurut analisa lu, fundamental lu, technical lu juga, dan lu harus apa namanya ya, nabung, percaya gitu. Lu harus cinta sama let's say saham itu, perusahaan itu gitu kan, emiten itu, atau crypto project itu. Ya lu harus cinta gitu loh, dan lu harus kayak spend the whole time untuk nabung terus di sana. Spend smart dan Spend konsisten. smart. Yes. Nah, makanya ini masuk ke poin kedua, guys. Jadi harus teliti dan juga friendly gitu ya. Artinya apa? Teliti itu tuh kita harus ngecek dulu sebelum lu rakit PC nih Tan. Lo harus ngecek dulu kan rignya lu mau yang mana gitu kan, kayak VGA-nya. Terus lu nggak jauh-jauh dari spek deh. Tokonya dulu deh pertama. Ya kan? Tokonya paling penting deh. Tokonya KW atau asli gitu kan. Nah, itu dia. Dia harus ngecek dulu tokonya gimana, apakah rakitannya rapi, reviewnya gimana, bener dong kayak gitu kan. Sama dengan investasi, guys. Sebelum kalian invest ke sebuah perusahaan atau sebuah crypto project, lo harus tahu dulu ini perusahaannya ngapain gitu kan. Ini manajemennya siapa yang nge-running the business gitu bro. Dan kalau misalnya crypto, ini siapa foundernya gitu loh. Ini goalsnya mau apa, projectnya mau apa gitu loh. Dan laporan keuangannya gimana gitu loh. Itu harus dicek semuanya bro. Iya, harus dicek and recheck lagi kan. Iya. Yang jelas detailnya tuh gimana gini. Sama kayak lu milih pasangan hidup lah. Kalau milih pasangan hidup lu harus cek dulu bibit, bebet, bobotnya, ya kan? Jadi dari orangnya gimana, dari family-nya gimana, background-nya gimana, bagaimana cara dia menghandle emotion, dan dari situ lu bisa decide kan apakah she's the one for me gitu loh. Sepakat ya bro ya? Sepakat banget. Nah, jadi harus teliti. Dan kalau yang friendly ini, ya lu friendly lah sama orang-orang lah. Kalau di dunia investment, apalagi di capital market Indonesia, kecil ya bro ya. Maksud gue tuh kayak circle-nya tuh kecil banget ya. Kayak gue pindah ke sana tuh gue kenal ini, gue pindah ke sana gue kenal ini. Crypto pun juga ya bro ya. Gue pindah ke sana kenal ini, gue pindah ke sana kenal ini gitu loh. Karena emang gak banyak juga orang-orang publik ini yang bisa masuk ke sini gitu kan. Jadi makanya orang-orang itu lagi aja ketemu lah. Dulu tuh ada stigma bro. Gue nggak tahu lu sepakat atau enggak. Dulu tuh ada stigma bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya. Lu pernah denger gitu nggak? Kayak pernah ya dengar dulu dari orang-orang waktu kuliah gitu ya. Dari orang, kayak dari dosen kalau nggak salah deh. Dari dosen ya. Mungkin kali ya. Lupa. Tapi faktanya sekarang investasi lu bisa mulai dengan modal yang paling minimum gitu kan. Like 10.000, 100.000, tapi keterlaluan kalau lu mulai dengan modal segitu guys. Iya nggak bro? Ya. Kalau mau belajar oke lah, belajar oke lah. Tapi kalau lu mulai dengan modal segitu, ya lu better scale up your income dulu aja gitu loh. Whatever. Anyway, harus teliti dan friendly, itu dia. Dan yang ketiga tuh investment tuh less stress bro. Jadi kayak gue nih udah pick satu perusahaan, satu crypto project misalkan contoh, gue akan nabung terus di sana gitu loh. Dan ya mau harganya turun naik bla 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 bla, ya gue tetap nabung terus di sana bro. Gitu.
Terus juga yang terakhir ini sebenarnya compounding is the best strategy. Nah mungkin gue nggak tahu apakah lu udah ngerti atau belum soal compounding, kan kayaknya lu udah jauh ngerti lah ya. Jadi kalau gue bisa jelasin ke teman-teman semuanya di channel gue ini, compounding itu adalah metode kita melakukan tumpuk menumpuk ya posisi ya. Jadi nabung setiap bulan, setiap hari or whatever time frame yang kalian punya, dan ya udah konsisten terus nabungin terus gitu loh. Nah di sebelah kanan ini kebetulan gue dapat screenshot ya, gue habis nge-screenshot gitu dari websitenya Bro Benix nih. Ini bukan website gue, jadi shout out to Bro Benix yang udah punya kalkulator compounding interest ini. Jadi ini sih asumsinya gini guys, jadi misalkan contoh investasi awal gue 100 juta gitu loh, dan setiap bulan gue nabung 10 juta nih ke let's say ke aset ini ke saham ini gitu Betul. dengan jangka waktu dalam waktu 2 tahun gitu loh. Asumsinya per tahun naik 20%, ya lumayan dong 20% per tahun kan. Dan ya gue hitung nih, nah akhirnya kalau misalkan dengan asumsi yang tadi gue tulis ini, maka total nilai akhir gue tuh jadi 440 juta, yang which is dari bunganya aja gue bisa dapat 100 juta 840 kan. Dan kontribusi nih modal yang disetorkan tuh 340 juta, rata-rata bulanan kita dapat pertumbuhan tuh 4,2 juta, ya lumayan kan. Lumayan banget itu. Dan ini basically by doing nothing gitu loh, kayak lu cuman analisa satu perusahaan emiten saham gitu kan ya, dan lu make sure lu teliti banget secara laporan keuangan, lu kenal si manajemennya gitu. Kalaupun nggak kenal, at least manajemennya itu punya track record yang bagus gitu kan. Terus ya udah lu nabung aja di sana gitu loh. Dan ini hasilnya gitu loh, dalam waktu 2 tahun kalau lu invest 10 juta per bulan dengan modal awal 100 juta gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang menurut gue tuh cocok di diri gue gitu loh dengan cara ini gitu loh. Tapi gue harus garis bawahi ya, better dan harus paling penting adalah kalian tuh cari perusahaan yang tadi kriterianya yang gue bilang tadi itu sebelumnya gitu loh. Kayak lu harus make sure perusahaannya bagus, manajemennya bagus, semuanya. Kalau salah satu dari antara ketiga ini aja lu nggak bisa consider dan lu nggak bisa tekan bahwa ini bagus, ya udah jangan masuk gitu loh. Contoh misalkan lu pengen rakit PC deh nih, ini gue asumsi lagi ya, lu pengen rakit PC, semua komponen udah ada kayak VGA bla 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 gini ya ya. Terus rakitan rapi itu bagus dong, dua itu kan. Ya. Tapi yang ketiga ternyata tokonya ini pernah nipu gitu kan. Tokonya ini ternyata pernah ada kayak review jelek gitu kan. Nah terus yang di pikiran lu apa kayaknya? Pastinya lu nggak mau dong kayak gitu kan. Even though mereka udah punya lengkap semuanya gitu kan di sana. Jadi was-was gitu, takutnya kan kita nggak tahu ya, bisa aja kayak salah satu kayak mungkin GPU-nya itu KW gitu kan. Itu kan tiba-tiba udah dipakai beberapa, baru juga sebulan udah rusak gitu kan. Jadi kayak jadi suspicious gitu lah. Jadi tidak bisa dipercaya. Nah itu yang ketiga tadi kan ya. Kalau misalkan ya tokonya bagus, reviewnya bagus ini terus secara komponen lengkap, tapi secara service ini jelek banget. Kayak misalkan VGA baru di unboxing dilempar gitu loh. Itu lu nggak mau kan? Itu kacau kan? Jadi makanya ketiga hal ini lu harus cek teman-teman semuanya. Pertama tuh perusahaannya itu bergerak di bidang apa, kedua manajemennya gimana, dan ketiga itu laporan keuangannya. Itu penting banget. Kalau ketiga ini lu nggak bisa decide apakah perusahaan ini bagus atau enggak, ya better lu jangan invest gitu lah. Tapi kalau ketiga ini sudah memenuhi kriteria kalian, ya udah invest gitu lah. And you guys spend the bukan whole your money ya, tapi positioning dari sebagian duit kalian gitu loh ya, penghasilan kalian untuk investasi gitu loh. Dan ya udah cintai aja perusahaan itu gitu loh. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya, kapan gue harus cut loss gitu kalau misalkan let's say udah rugi banyak nih atau apa gitu kan, pertanyaannya gitu kan. Sebenarnya minimalisir risiko lah ya, kerugian gitu loh. Sebenarnya kalau cut loss di investasi itu tuh sesimpel kayak misalkan contoh laporan keuangannya tiba-tiba jelek terus yang kedua tuh ternyata manajemennya tuh ada yang bail out, kabur atau whatever lah, ya udah itu cut loss aja gitu loh. Ya sama kayak halnya gini misalkan lu udah masuk ke toko ini rakit komputer, let's say udah bagus nih, tokonya bagus, reviewnya bagus, komponennya lengkap dan rapi semuanya, rakitannya juga rapi tapi tiba-tiba sampai rumah nggak dinyalain gitu kan. Ya kan, akhirnya lu akhirnya lu balikin kan, maksud gue lu ke tokonya lagi, lu minta perbaiki gitu kan. Ya sama lah gitu, sama investasi ya. Kalau misalkan teman-teman semua sudah menganalisa ketiga hal tadi itu ternyata di depan bagus, tapi along the way ternyata makin jelek, ya udah cut loss gitu loh. Langsung cut loss. Sepakat nggak bro kayak gitu bro? Sepakat sih. Kan untuk meminimalisir kerugian yang kita alami. Jadi ya pas lah untuk, jadi nggak langsung istilahnya itu MC. Nah iya benar. Ini Bro Sultan ini udah view-nya nih udah kayak trader forex banget ya, trader gold banget ya.
Tapi ya teman-teman semuanya makanya better sih cari perusahaan yang memang secara laporan keuangan bagus, manajemen bagus, dan secara sektornya itu juga bagus gitu loh. Iya. Dan lagi happening gitu loh. Jadi gue di sini nggak akan spill stock pick atau crypto pick atau apa, karena di sini bener-bener pure gue pengen bandingin antara trading dan investment gitu loh, ya kan? Oke. Nah ini ada bapak kita nih Tan ya, jadi ada Bro Albert Einstein, Bro kali ini namanya. Nih menurut lu panggil Bro atau Doc atau apa atau Prof? Panggil Bung. Bung gitu ya, panggil aja Bung ya. Bung. Bung Einstein. Tapi kayaknya gue Bung salah Albert. milih image deh, ini image-nya lucu ini Bro ini. Kenapa dia mau menjulurkan lidah Iya, seperti makanya, Dogi? Jadi si Bung Albert ini, anjay udah kayak temen gue tuh. Bung Albert ini dia mengatakan guys bahwa compound interest is the eighth wonder of the world gitu. Jadi keajaiban dunia nomor 8. Jadi kalian nabung konsisten setiap bulan, setiap hari, dan nanti resultnya akan keluar di kemudian hari gitu. Dan kalian gak akan expect nih, definitely kalian gak akan expect gitu dengan hasilnya. Misalkan contoh lu nabung 10 juta per bulan gitu kan, berarti kan dalam waktu 12 bulan tuh lu cuma dapat berapa? 120 juta kan? Iya. Tapi let's say kalau lu nabung terus kayak gitu konsisten selama 5 tahun, pasti hasilnya jauh dibandingkan lu nabung biasa doang kan, karena ada faktor bunga tadi dan ada faktor time. Iya. Makanya pilihlah perusahaan yang memang bagus dan yang tadi kriteria tadi, dan yang paling konsisten gitu loh. Jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba, wih ada perusahaan bagus lagi nih, masuk ke sini. Wih ada perusahaan bagus lagi, masuk ke sini. Semuanya aja lu masukin gitu Jadi kan. tiba-tiba FOMO ya. Iya, tiba-tiba FOMO gitu. Jadi ya pick your best perusahaan dan kalian cintailah perusahaan itu. Gitu. Jadi, nah ini udah hampir masuk ke ini ya kesimpulan ya sebenarnya teman-teman semua. Jadi kalau lo gaji UMR, sandwich generation, banyak tuntutan dari pihak eksternal. Misalkan tuntutan kayak dari family atau tuntutan dari circle pergaulan gitu ya. Ya solusinya pertama ya lu naikin source of income lu guys. Entah itu dari professional work atau bisnis, atau kalau kalian udah punya salah satu di antara keduanya ya kalian cari sampingan gitu kan. Dan yang paling penting tuh invest leher ke atas gitu loh. Ini Bro Sultan ini udah hebat nih, dia udah invest leher ke atas terus ya Bro ya. Tadi kan makanya ikut workshop dan macam-macam ya. Sorry, ini maksudnya apa ya? Baru tahu nih gue invest leher ke atas. Kok leher ke atas? Nah, coba leher ke atas dulu Tan. Nah, kan. Anyway, invest leher ke atas tuh artinya tuh kalau invest ke perusahaan kan kita kayak apa ya, ke bawah gitu, maksud gue kayak kita lempar duit lah ke orang gitu kan. Tapi Iya. kalau leher ke atas tuh invest ke diri kita sendiri Bro. Oh, Jadi kita belajar, terus juga kita improve brain kita, IQ kita gitu kan. Ya supaya apa? Supaya kita bisa naikin source of income kita gitu loh. Karena kalau kita pinter Bro, karena kalau kita punya banyak knowledge di kepala kita, siapa sih orang yang nggak mau ngomong sama lu Bro? Jelas Ya kan? pasti kan mereka ingin kecipratan kepintaran kita juga ya. Dan yang paling penting itu harus bisa bergaul lah, Betul, itu karena- salah satu important. kan. Dan yang solusi kedua nih ya bicara dengan keluarga atau seek professional kalau misalkan kalian ada masalah gitu kan, atau ada sesuatu in your mind atau heart gitu kan. Ya lu ngobrol aja gitu loh, nggak ada salahnya gitu kan. Apa sih yang membuat sesuatu jadi salah gitu? Kalau misalkan kalian, wah nih kayaknya nih family gue nih tiap bulan minta duit terus gitu kan atau apa kan, mungkin banyak nih karena gue lihat juga data-datanya Bro ya, di Jakarta tuh banyak juga orang yang kena sandwich generation gitu loh. Hampir kayak setiap teman-teman yang gue temui juga Sandwich ya banyak juga sih. sih, right? Dan sampai sekarang mereka masih melakukan itu gitu kan. Hmm. Ya nggak salah teman-teman semua, karena kan kebutuhan orang beda-beda gitu kan. Tuh, Cuman tiap orang punya kehidupan yang beda-beda kan. kalau kalian memang pengen prioritize diri kalian lebih tinggi lagi gitu, ya coba ngobrol aja gitu, komunikasi kan, kayak misalkan hey ma apa kayaknya nih kayak gini-gini nih aku pengen ambil rumah atau pengen ambil mobil atau apa gitu loh. Jadi kayaknya mungkin bulanannya tetap, tapi secara frekuensi aku agak kurangin gitu karena aku ada prioritas lain untuk masa depan aku gitu. Ya, Terlepas nanti hasilnya gimana ya, at least kalian komunikasi dulu gitu. bicarakan baik-baik ya. Bicarakan baik-baik gitu. Atau kalau udah banyak sesuatu di kepala kalian dan di hati kalian, ya udah seek profesional Bro, ya kan? Betul. Bayar psikolog atau sesimpel kayak lu ngomong sama teman lu gitu kan, rekan lu yang bener-bener truly understand lu gitu loh Bro ya. Jangan sampai lu ngomong ke teman dibocorin ke orang lain, bajingan emang. Ya kan? Anjing kayak gitu. Jangan sampai guys, karena itu akan nambah pusing lagi. Jadi makanya circle itu, pergaulan itu harus penting juga. Jangan terlalu, boleh teman banyak boleh, tapi harus disirkulate lagi gitu ya Bro ya. Difilterkan lagi. Difilterkan lagi karena nggak semua orang bisa jadi teman gitu ya Bro ya. Dan apa namanya, kadang juga ada beberapa orang yang awalnya baik tiba-tiba nusuk gitu Bro di belakang ya. Tuh. Plot twist bahaya sih. Plot twist itu bahaya Bro, makanya harus wisely, choose wisely, dan dari situ kalian bisa escalate diri kalian lebih tinggi lagi gitu loh. Iya. Dan solusinya ya
Wah nih kayaknya gue salah nih yang ketiga nih. Ada dua tuh ya sialan. Oke lah anyway, kalau banyak tuntutan dari pihak eksternal ya basically kalian kelola lagi sesuatu yang bisa kalian kelola gitu loh. Karena sesuatu yang kalian gak bisa kontrol ya itu eksternal gitu loh. Kayak misalkan contoh hari ini hujan badai atau enggak, itu kan sesuatu yang lo gak bisa kontrol kan. Tapi kalau misalkan hari ini gue pengen naik mobil atau motor, itu tergantung kita kan. Kita lihat situasi kondisi mau hujan, berarti kita ambil naik mobil gitu biar nggak kehujanan gitu kan. Itu sesuatu yang kita bisa kontrol. Tapi sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, ya udah gitu loh. Tinggal gimana caranya kita menyikapi itu gitu ya bro ya. Sepakat nggak bro kayak gitu? Sepakat banget, kita harus ya beradaptasi dengan situasi yang sedang terjadi. Iya, jangan sampai lu wah gue denger nih saham ini dari orang lain gitu kan. Oh gue denger nih hari ini bakal hujan atau apa gitu kan. Ya udahlah, gue pakai payung gitu. Ternyata nggak hujan. Terus gue marah-marah ke orang itu. Ya kan nggak mungkin ya bro ya. Ya kan nggak mungkin banget gitu kan. Orang punya kapasitas untuk melakukan freedom of speech, bener kan? Jadi orang tuh bisa bebas ngasih opini, komentar, dan macam-macam gitu kan. Nggak ada yang bisa filter guys. Yang bisa filter adalah diri kita sendiri gitu loh. Jadi makanya harus dikelola dulu, ya, dicerna dulu, dan kalau misalkan sesuatu yang nggak bisa kalian kontrol ya udah, tinggal balik ke diri kalian sendiri gitu, gimana cara mencernanya. Nah ini nih langsung ke brand-brand nih, ini gue suka nih kayak gini-gini nih. Jadi hampir mau kesimpulan ini teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian mau investasi, misalkan kan banyak instrumen lebih investasi ya bro ya, ada kripto, ada saham, terus ada apa futures tadi kan, ada XAU, ada forex gitu kan, terus juga ada reksadana gitu kan, banyak banget lah. Kalian tinggal milih aja which one suit you guys better. Di sini gue nggak akan jelasin satu-satu apa itu kripto, saham, reksadana karena ini bukan sesinya untuk jelasin satu-satu. Tapi intinya kalau kalian mau beli reksadana, ya udah dari Bibit, ini salah satu platform yang cukup besar juga bro ya, dan to be honest gue dan Sultan juga make ya, lu juga make kan Tan? Bibit reksadana kan. Jadi di situ banyak produknya juga kayak reksadana saham, obligasi, pasar uang, ya macam-macam lah, kalian baca di situ lah, jangan males gitu ya. Bisa dibaca kok itu apa, ini produknya apa gitu kan, terus settlementnya gimana bla bla bla. Nah kalau saham udah paling jelas nih, Samuel Sekuritas guys, ini udah paling the best nggak Tan? The best, super the best Ya. Jadi ini udah paling the best nih untuk melakukan investasi saham gitu loh. Jadi dia udah berdiri dari tahun 90-an, udah lebih dari 30 tahun berdiri di Indonesia teman-teman semuanya, sudah melewati berbagai badai dan sampai sekarang masih berdiri. So selain investasi, kita juga harus menemukan platform yang memang terpercaya gitu kan, secara security, secara keamanan, secara safety gitu kan. Dan gua kayaknya bisa bisa pilih nih, salah satunya adalah Samuel Sekuritas gitu loh. Kalau crypto exchange ini gua ada Bittime sama Samuel Crypto Indonesia ya. Jadi everything, link-link yang ada di gambar ini tuh ada di description gua guys. Jadi kalau kalian nanti mau klik buat daftar gitu, register macam-macam, ya daftar lah pakai link gue lah biar dapat referral guys. Capek lu ngajar-ngajar kayak gini tapi kalau nggak dapat something kan gitu kan. Anyway, bercanda guys, lumayan buat jajan ya bro ya. Tiba-tiba self promo gitu. Yo iya gimana, udah video lama nih, kayaknya lebih dari 30 menit nih kita ngomong nih Sepertinya. Oke, kesimpulan guys. Jadi antara trading dan investment ya. Jadi kalau lu punya banyak waktu, bisa jaga mental dan emosi, dan nggak masalah kena consecutive loss, artinya tuh loss berkali-kali gitu ya, bertubi-tubi berkali-kali, ya udah lu pakai trading aja lah gitu loh. Dan kalau lu punya bisnis atau lu seorang pekerja profesional dan suka investasi dengan view yang mid to long term, dan ya cinta lah terhadap perusahaan sama project tersebut gitu kan, ya udah pilih investment gitu loh. Kalau gue pilih investment. Gue gak tau kalau lu Tan. Kalau gue 50-50 sih, gue kan tergantung situasi ya. Tergantung situasi, karena lu momentum ya tadi ya? Iya, gue kan memanfaatkan momentum. Kalau memang lagi bagus trading ya gue lakukan trading. Kalau lagi investasi ada stok yang bagus, gue ikut investasi juga gitu kan. Nah, jadi gue di sini ngundang Sultan ini bukan untuk samain persepsi sama gue gitu loh. Justru dia punya view yang lain gitu kan ya. Yang which is gak masalah dong, orang kan punya view-nya masing-masing, dan kalau lu comfortable dengan cara lu ya oke gitu kan. Kalau gue dengan comfortable dengan cara gue ya oke gitu loh. Nggak ada cara yang terbaik. Nggak ada cara yang terbaik dalam berinvestasi ya teman-teman semuanya ya. Yang penting kalian nyaman, kedua itu kalian yakin, dan ketiga itu kalian ya live the best moment lah on your life gitu loh. Jangan sampai kalian kehilangan banyak momen gitu gara-gara melakukan hal yang berulang-ulang gitu loh, ya kan. Jadi kalau Sultan 50-50 ya. Kalau gua investment guys. Oke, kayaknya ini sampai sini aja nih, gila. Bagus nggak bro materinya bro, menurut lo bro? Ini hebat sekali sih, menarik banget ini untuk basic orang-orang awam seperti yang belum pernah terjun ke dunia trading, investasi gitu kan. Wah,
Gue di sini nggak bahas Thank you. topik ya, gue nggak bahas kayak koin apa yang menarik, saham apa yang menarik, karena itu bukan kapasitas gue, belum kapasitas gue ngobrol di sini lah. Kalaupun nanti ada suatu video atau suatu apa namanya waktu gue bisa spill bla 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 gitu, itu pun sebatas pendapat pribadi doang. Jadi disclaimer gitu ya maksud gue, Disclaimer, yep. sebatas Betul. pendapat pribadi dan itu bukan rekomendasi beli atau jual gitu. Jadi ya ini sebatas general knowledge supaya kalian gak bingung. Mostly banyak sih orang-orang yang gua kenal tuh baru masuk ke dalam dunia kayak gini-gini kan, financial world atau finance gitu kan. Mereka tuh milih trading gitu loh. Karena menurut mereka tuh cepat dapat duit, dapat adrenalinnya, berpacu kan kayak wah trading teknikal gini-gini wah gitu kan. Tapi mereka nggak memperhitungkan resikonya gitu loh. Iya. Akhirnya mereka loss, stres, akhirnya Kena amit-amitnya ada mental. yang bunuh diri gitu kan, macam-macam. Mengerikan itu. Iya, maka serem kan gitu kan. Makanya saran gue ini video kayaknya 30-40 menit, gue nggak tahu, tapi semoga ini bisa ngebantu kalian dalam menentukan posisi apakah kalian akan menjadi trader atau investor gitu ya. Kalau dari pribadi gue lebih suka ke investing gitu kan, investment mid to long term. Kalau Sultan ini oportunis lah ya Tan ya. Lu suka dengan momentum gitu ya. Kalau misalkan lagi ada waktunya untuk trading ya trading. Kalau waktunya betul. investment ya investment gitu kan. Iya. Atau bisa balance gitu kan keduanya. Tinggal Atau keduanya aja kayak kita trading, misalnya kalau kita menang kita gulung dulu di trading, habis itu hasil menangnya kita masukin ke investasi, bisa begitu kan? bener juga gitu kan. Enak Jadi dia. tapi ya masing-masing bukan berarti ada positif atau negatifnya doang gitu kan. Masing-masing tuh ada positif dan negatifnya gitu loh. Trading positifnya tadi yang Sultan bilang gitu kan. Kalau investment juga ada negatifnya juga. Kayak negatifnya tadi kalau misalnya kita salah milih perusahaan gitu kan. Ternyata perusahaannya yang tadi kita analisa bagus ternyata jadi jelek. Ya itu kan negatif ya Tan ya. Yup. Tapi ya ini tergantung preferensi kalian aja gitu loh ya. Dan mungkin itu aja kali ya. Thanks guys for watching. Terima kasih. Terima kasih sudah watching, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa donasi karena gue masih butuh duit, karena gue masih Gen Z buat jajan bro, buat beli baju bro. Anyway kalau katalog kalau lu penasaran sama apa yang gue pakai ini, cek aja di description, itu ada katalog dan belanjaan gue. So sampai jumpa di lain kesempatan. Bye guys.